Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Asisten Laboratorium Bisnis dan Manajemen tahun 2022 akan menjelaskan terkait tutorial pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Teknik yang diampu oleh Bapak Insinyur Bakri Bakar. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Investasi untuk pembelian suatu alat berat adalah 640 juta rupiah. Jika umur alat berat tersebut diperkirakan 10 tahun dan harga akhirnya adalah 40 juta rupiah, tentukanlah besarnya depresiasi dan nilai buku dari alat berat tersebut untuk 3 tahun pertama. Jika metode depresiasi yang digunakan adalah yang pertama garis garis lurus tanpa bunga dan yang kedua adalah garis lurus dengan bunga 10% per tahun. Baiklah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat hal-hal yang telah kita ketahui dari soal. Yang pertama itu adalah investasi awal yang dilambangkan dengan I, yaitu sebesar 640 juta rupiah. Kemudian ada harga sisa yang dilambangkan dengan S sebesar 40 juta rupiah dan umur alat atau umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Untuk metode yang pertama, yaitu garis lurus tanpa bunga, kita dapat menggunakan nilai rumus SLB sama dengan 1/N dikali investasi awal dikurang dengan harga sisa. Setelah kita masukkan angkanya, maka kita peroleh untuk SLD-nya itu adalah sebesar 60 juta, maaf, diperoleh SLD-nya adalah 60 juta per tahun. Karena di soal yang diminta itu adalah nilai depresiasi untuk 3 tahun pertama, maka kita cari dulu untuk nilainya itu dengan rumus T per N dikali dengan investasi awal dikurang dengan harga sisa. Maka dapat kita peroleh untuk nilai depresiasi di 3 tahun pertama itu adalah sebesar 180 juta rupiah per 3 tahun. Untuk metode yang kedua, yaitu depresiasi garis lurus dengan bunga 10% per tahun, itu dapat kita lakukan dengan rumus sama dengan investasi awal dikurang harga sisa dikali nilai anual jika diketahui nilai prismnya dengan tingkat suku bunganya 10% selama 3 tahun, ditambah nilai harga sisa dikali dengan tingkat suku bunganya. Setelah itu kita masukkan untuk untuk angka-angkanya, maka diperoleh untuk depresiasi garis lurus dengan bunga 10% per tahun itu sebesar 245.260.000 rupiah. Karena di soal yang diminta itu adalah nilai buku atau book value, maka kita dapat menggunakan rumus book value sama dengan I atau investasi awal dikurang depresiasi 3 tahun. Nah, untuk nilai depresiasi 3 tahun pertama itu dapat kita lihat pada metode yang pertama itu dengan nilai 180 juta per 3 tahun. Maka dapat kita masukkan angkanya yaitu 640 juta dikurang 180 juta rupiah. Maka kita peroleh book value-nya adalah sebesar 460 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 2. Di sini, kita diminta untuk membantu seorang pengusaha dalam memilih sebuah mesin pembangkit tenaga listrik yang akan digunakan untuk workshop-nya. Kita memiliki dua alternatif. Yang pertama yaitu generator Yanmar dengan harga 3.750.000 untuk pemakaian rata-rata 12 jam per hari. Diperkirakan umurnya adalah 5 tahun dan nilai sisanya 200.000. Dengan biaya operasi dan maintenance-nya yaitu 180.000 per bulan. Selanjutnya terdapat generator Honda dengan harga 4 juta rupiah untuk pemakaian rata-rata 12 jam per hari dan diperkirakan umurnya mencapai 5 tahun dengan nilai sisanya 250.000. Biaya operasinya, biaya operasi dan maintenance-nya yaitu 160.000 per bulan. Maka kita diminta untuk membantu pengusaha tersebut memilih generator yang menguntungkan jika bunganya per tahun adalah 12%. Perlu diperhatikan di sini bahwa satuan waktu yang digunakan pada biaya operasi dan maintenance adalah bulan, sementara satuan waktu yang digunakan pada bunganya adalah tahun. Maka, konversi waktu yang digunakan harus sama. Di sini, kita akan mengkonversi waktu biaya operasi maintenance dari bulan menjadi tahun. Dapat beberapa metode yang dapat digunakan, namun pada penyelesaian kali ini akan digunakan metode annual equivalent. Maka kita harus menentukan nilai annual equivalent untuk kedua generator.
Yang pertama yaitu untuk alternatif satu, generator Yanmar. Langkah pertama adalah membuat diagram cash flow. Dalam membuat diagram cash flow, maka kita perlu menentukan umur dan data biayanya. Berdasarkan soal, diperkirakan umurnya akan mencapai 5 tahun. Maka, pada diagram cash flow, kita membuat dari angka 0 hingga 5. Kemudian, pada data biaya, akan diidentifikasi 3 biaya, yaitu terdapat biaya present, yaitu nilai uang yang ada pada masa sekarang, future, yaitu nilai uang yang ada pada masa mendatang, dan annual, yaitu pembayaran atau penerimaan, yang memiliki nilai tetap pada setiap periode. Kemudian kita tentukan data biaya yang akan digunakan. Pada soal disebutkan bahwa harga generator Myanmar adalah 3.750.000. Maka ini merupakan biaya present, karena ini merupakan harga yang ada pada saat ini. Kita letakkan pada tahun ke-0. Kemudian panahnya menunjukkan ke bawah, karena ini menunjukkan biaya yang akan dikeluarkan oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya, untuk biaya anual, merupakan biaya yang dikeluarkan pada setiap periode. Ini merupakan biaya operasi dan maintenance, karena akan dikeluarkan setiap bulannya. Namun, karena dilakukan konversi menjadi tahun, maka dalam 1 tahun, pengusaha akan mengeluarkan biaya sebesar 2.160.000 selama 5 tahun. Kemudian nilai sisanya adalah sebesar 200.000. Ini akan menjadi biaya future atau future worth dikarenakan nilai sisa akan ada pada akhir periode. Kemudian kita perlu menentukan persamaan annual equivalentnya. Pada annual equivalent, kita akan melakukan konversi dari nilai biaya present menjadi annual dan konversi dari biaya future menjadi annual. Persamaan yang akan digunakan yaitu hasil konversi dari present ditambah dengan annual dikurang dengan hasil konversi dari future. Kita membutuhkan tabel bunga pada annual equivalent. Cara membaca tabel bunga yaitu dapat dilihat pada nilai bunga yang ditentukan pada persoalan kali ini. Bunga yang digunakan adalah 12% selama 5 tahun. Maka dapat dilihat N-nya 5, maka dilihat konversi P menjadi A, yaitu angkanya adalah 0,2774. Kemudian, pada konversi future menjadi annual, dilakukan hal yang sama, yaitu di mana bunganya 12% dan tahunnya N-nya adalah 5. Maka dapat dilihat konversi future menjadi annualnya yaitu 0,1574. Maka dapat dimasukkan angkanya sesuai dengan pada soal, maka diperoleh hasil annual equivalent untuk generator Yanmar yaitu Rp3.168.770 per tahun. Kemudian kita hitung juga nilai annual equivalent untuk generator Honda. Dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menghitung diagram cash flow-nya, membuat diagram cash flow-nya, yaitu selama 5 tahun dari 0 hingga 5. Kemudian harga generator Honda-nya yaitu 4 juta, maka ini digolongkan sebagai nilai present karena merupakan harga pada saat ini. Lalu ditentukan nilai biaya anualnya yaitu 1.920.000 yang diperoleh dari perkalian 160.000 dikali 12 karena dihitung untuk selama 1 tahun. Kemudian nilai sisanya adalah 250.000. Ini digolongkan menjadi biaya future karena akan diperoleh pada akhir periode. Lalu dibuat persamaan annual equivalent untuk generator Honda. Dengan persamaan yang sama seperti sebelumnya, maka diperoleh nilai annual equivalent untuk generator Honda yaitu Rp2.990.250 per tahunnya. Nilai annual equivalent ini lebih kecil dibandingkan nilai annual equivalent untuk generator Yanmar. Maka alternatif kedua dapat dipilih karena merupakan nilai annual equivalent yang terkecil.
Selanjutnya yaitu soal nomor halo, halo. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 dengan soal yaitu dalam proposal kelayakan home industri penyamakan kulit di Padang Panjang diketahui data sebagai berikut. Yang pertama itu kontrak tempat yaitu senilai 150 juta untuk masa 10 tahun. Yang kedua yaitu investasi awal beli mesin dan peralatan yaitu 100 juta. Nilai akhir yaitu 40 juta. Penerimaan per tahun yaitu 320 juta. Pengeluaran per tahun yaitu 280 juta. Dengan ditanyanya itu tentukanlah IRR kelayakan proposal tersebut. Berdasarkan soal ini dapat kita ketahui yang pertama itu kontrak tempat 10 tahun yaitu 150 juta yang dilambangkan dengan P1. Kemudian yaitu investasi awal mesin yaitu sebesar 100 juta disimbolkan dengan P2. Nilai akhir atau nilai sisa yaitu 40 juta disimbolkan dengan F1. Penerimaan per tahun yaitu A1 dengan nilai yaitu 320 juta. Pengeluaran per tahun yaitu 280 juta yang disimbolkan dengan A2. Yang ditanya yaitu IRR. Berdasarkan soal tersebut, dapat kita gambarkan cash flow-nya, di mana yaitu P1 yaitu kontrak tempat yaitu senilai 150 juta yaitu pada awal tahun yaitu di tahun ke-0. Yang kedua yaitu P2 yaitu investasi awal mesin dan peralatan senilai 100 juta di awal tahun. Kemudian yaitu nilai akhir yaitu F1 atau nilai sisanya di akhir tahun yang 10 yaitu sebesar 40 juta. Kemudian A1 yaitu berupa penerimaan per tahun sebesar 320 juta atau bersifat annual atau sama per tahunnya. Dan terakhir itu pengeluaran atau A2 di mana pengeluarannya bersifat annual atau sama setiap tahunnya sebesar 280 juta. Kemudian dari grafik tersebut, dari cash flow tersebut kita cari net present value-nya, di mana untuk P1 dan P2 itu sudah present. Jadi yang perlu kita cari itu adalah A1, A2, dan F1 kita ekuivalenkan atau kita ubah ke present. Yang pertama yaitu kita mengubah untuk A2, karena nilai P1, P2, dan A2 merupakan cost dari perusahaan tersebut, maka itu bernilai negatif, dan nilai akhir dan penerimaan merupakan positif karena itu merupakan pemasukan dari perusahaan sehingga dapat digambarkan seperti garis atas maupun ke bawah sehingga untuk nilai P1 bernilai negatif, nilai P2 bernilai negatif, nilai A2 bernilai negatif, sedangkan nilai F1 dan A1 bernilai positif karena merupakan pemasukan bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian kita ubah nilai A2 ke present karena A2 tersebut merupakan annual, maka cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah dari annual ke present yaitu pada tahun ke-1. Sehingga dirumuskan dengan minus P1 dikurang P2 dikurang A2 kita ubah ke present sehingga P per A I, 10 dikali P per F I, 1. Alasan karena kita hanya mengubah dari 10 ke 1, kemudian kita ubah dari 1 ke 0. Ketika pengubahan dari 1 ke 0, 1 merupakan future-nya dan 0 merupakan present-nya, makanya simbolnya P per F. Kemudian ditambah A1, seperti pada A2 sebelumnya, kita ubah dulu ke 1, kemudian P per A, I, 10, kemudian dari 1 kita ubah ke 0. P per F, I, 1. Kemudian ditambah dengan F1. Kita ubah ke present, P per F, I, 10. Kemudian dari NPV tersebut kita cari nilai IRR-nya, yaitu IRR ketika NPV sama dengan 0. Jadi kita harus mencari nilai interpolasi antara nilai yang didapatkan NPV negatif dengan NPV positif. Jadi yang pertama yaitu kita mencari untuk nilai NPV positifnya, yaitu dengan memasukkan nilai I sekecil-kecil mungkin. Untuk kasus ini kami masukkan nilainya yaitu 5%, sehingga untuk I 5% untuk paper A pada tahun ke-10 yaitu sebesar 7,722 dan paper F
pada I 5% yaitu sebesar 0,9524. Kemudian didapatkan hasil yaitu sama dengan minus 150 juta dikurang 180 juta dikurang 280 juta dikali 7,722 dikali 0,9524 ditambah 320 juta dikali 7,722 dikali 0,9524 ditambah 40 juta dikali 0,6139. Kemudian untuk nilai NPV negatifnya yaitu kita cari nilai I sebesar-besarnya. Untuk kasus ini kami memakai nilai I sebesar 90%, sehingga untuk nilai P per A pada I 90% untuk tahun ke-10 yaitu sebesar 1,109, dan untuk nilai P per F pada I 90% untuk tahun ke-1 yaitu sebesar 0,5263. Untuk rumusan sama kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan hasil yaitu sebesar minus 213.812.452. Kemudian dari hasil NPV positif dan hasil dari NPV negatif, kita lakukan interpolasi dengan rumus yaitu nilai I yang mendapatkan NPV positif ditambah nilai dari NPV positif per nilai dari NPV positif dikurang nilai dari NPV negatif dikali nilai I dari NPV negatif dikurang NPV positif dikurang dari I NPV bernilai negatif, sehingga didapatkan hasil 5% ditambah 68.733.312 per 68.733.312 dikurang minus 213.812.452 dikali 90% dikurang 5%. Kemudian didapatkan hasil yaitu 5% ditambah 0,243 dikali 85%, sehingga didapatkan hasil 0,257 atau 25,7%, sehingga IRR yang didapatkan pada bisnis ini yaitu 25,7%. Sekian presentasi dari asisten LBM. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan. Sukses untuk ujiannya. Saya tutupkan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.